Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang, untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli korma di kardusan, daun salam sama opak, ya jamaah duhur seueur pisan ngajawab salam kurang kompak. Wios sakali deui salamna wios. Jamaah sarehat sadayana, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah duhur, para calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya hormati dan Allah muliakan. Kapayunan Imam Besar Masjid UIN, Masjid Kampus 1, Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pangarsa guru urang sadayana Bapak Kiai Haji Abah Bahrun Ripai. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah duhur yang berbahagia, pada kesempatan kultum duhur singkat kali ini kita akan membicarakan salah satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawamud dunya bi arbati asya'a. Kokohnya dunia, kuatnya dunia, dan jayanya dunia itu ditopang oleh 4 pilar. Jadi kalau kita ingin kampung yang kita tinggali ini kokoh, kita ingin kota yang kita diami ini jaya, bahkan kita ingin negara yang kita cintai ini kokoh, maka di dalamnya harus ada 4 pilar. Yang pertama, biilmil ulama. Jadi dunia bisa kokoh, kampung kita bisa kokoh, kota kita bisa kokoh, bahkan negara kita bisa kuat dan kokoh serta jaya, itu karena ada pilar yang pertama, yaitu ilmunya orang-orang yang berilmu, yang dalam hal ini disebut dengan para alim ulama. Pada kesempatan saat ini kita harus mengakui secara jujur bahwa kita berhutang jasa kepada para alim ulama. Kenapa kita tidak pernah bermimpi dengan Nabi? Kita tidak melihat mujizat Nabi secara langsung. Kita tidak mendengar dan melihat Nabi mengucapkan dan menyampaikan wahyu. Jadi kalau sekarang kita bisa ruku, bisa sujud, bisa baca Quran, bisa termotivasi mengeluarkan infak dan sodakoh, itu karena jasa para alim ulama. Ulamalah yang kokoh, ulamalah yang kuat, ulamalah yang ikhlas menyebarkan cinta kepada umat untuk senantiasa umat
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hormati ulama, kita muliakan para alim ulama yang senantiasa cinta kepada umat dan takut kepada Allah, yang senantiasa mengajarkan yang hak dan senantiasa melarang yang batil. Oleh karena itu bahagialah kita semua yang sampai saat ini kita dekat dengan Allah, itu karena jasa para alim ulama. Yang kedua, kokoh dan kuatnya dunia itu biadlil umaro, adilnya para pemimpin, baik pemimpin secara struktural dari presiden sampai tingkat RT, maupun pemimpin non struktural yaitu kepala rumah tangga sampai kepada diri kita yang memimpin diri kita itu sendiri. Adil di sini adalah adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, wad'u syai'in fi mahalihi. Maka orang-orang yang adil, termasuk pemimpin yang adil, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya, maka kita berusaha dan berikhtiar untuk selalu menjadi orang-orang yang adil, lebih-lebih para pemimpin yang adil, baik dalam kebijakan, kemudian dalam perintah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kokoh dan kuatnya dunia ini bisa khawatil agnia, yaitu dengan sifat kedermawanan orang-orang kaya. Orang kaya, jihad yang paling besar ada dengan hartanya. Maka harta ketika diinfakkan dan disedekahkan itu akan senantiasa menolong kepada orangnya. Harta ini titipan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagialah kita ketika Allah berikan titipan berupa harta yang banyak, maka hartanya digunakan fi sabilillah, maka harta itulah akan menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Orang-orang yang rajin infak dan sedekah, membelanjakan hartanya, tidak akan jatuh bangkrut, miskin dan fakir, bahkan akan terus bertambah dan bertambah nikmatnya yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang kaya, yang senantiasa dermawan, sehingga kita mampu senantiasa menegakkan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka Islam harus ditopang salah satunya dengan dana. Dan dana ini, harta ini bahagialah dititipkan pada orang kaya, kemudian digunakan kekayaannya untuk memperjuangkan dan senantiasa mempertahankan Islam, agama yang mulia ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bidawatil fuqara, yaitu doanya orang-orang fakir. Orang-orang yang berdoa ini tidak memerlukan dengan kekayaan. Doa ini tidak memerlukan dengan kepemimpinan. Doa ini hanya cukup dengan hati yang ikhlas dan murni serta keyakinan. Maka orang-orang yang senantiasa mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya, mendoakan masyarakatnya, mendoakan bangsa dan negaranya, ini adalah salah satu pilar yang sangat kuat. Jadi kefakirannya tidak membuat dia hina, tetapi kefakirannya dekat kepada Allah untuk selalu berdoa, seperti yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Ad-Dausi Al-Yamani. Ini namanya asing, Abdurrahman Ad-Dausi Al-Yamani, tapi kalau disebut nama lainnya seperti Abu Hurairah baru kita kenal. Oh, nama lain dari Abdurrahman Ad-Dausi Al-Yamani itu adalah Abu Hurairah. Disebut Abu Hurairah itu beliau adalah sahabat Rasul yang mencintai kucing. Ketika di mana para jamaah Ansor dan Muhajirin sibuk dengan pertanian dan perdagangannya, Abu Hurairah ini salah satu sahabat Rasul yang fakir, sahabat Rasul yang miskin, tetapi kemiskinan dan kefakirannya selalu berdekatan dengan Rasul, selalu senantiasa mendoakan kepada orang yang banyak terkait dengan kemaslahatan. Maka Abu Hurairah ini salah satu sahabat Rasul yang fakir, yang hafal hadis sekitar 5.374 hadis. Subhanallah. Ini kefakirannya tidak membuat jauh dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 4 pilar inilah hadirin yang menyebabkan kuatnya dunia, menyebabkan kokohnya kampung kita, menyebabkan kokohnya kota kita, itu karena adanya ulama,
adanya pemimpin yang adil, adanya orang-orang yang dermawan, dan senantiasa kontribusi besar tentunya dari orang-orang fakir. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang termasuk menegakkan pilar-pilar sehingga dunia kita menjadi kuat, kota kita menjadi kokoh, kampung kita menjadi jaya. Itu karena kita ada di dalamnya, memperkokoh tempat tinggal yang kita diami di kota ini. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.